baru diberitahu ke keluarga, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terdakwa ditangkap, ditahan dan diinjak-injak, disetrum. Terdakwa ya, tersangka ya, udah terdakwa di sebenarnya sini. Terdakwa ditangkap, ditahan, disetrum, terus dipukuli, diinjak-injak tanpa ada barang bukti. Ya, terdakwa ini tidak bersalah, baru setelah di Mabes Polri diberikan kepada dia barang buktinya, gitu ya. Apa alasannya di Bandara Suta diberikan barang bukti, sedangkan ditangkap udah di Jawa Barat. Jawa Barat sana loh, di Kerawang, dipukuli di jalan, disetrum, diinjak-injak dan seterusnya. Itu berapa jam itu? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah terdakwa sudah ditahan, ya, atau tersangka sudah ditahan, sudah 3 hari ditahan, pakaiannya pun sudah pakaian apa namanya itu, tahanan. Kok menandatangani lagi surat izin penggeledahan? Itu namanya kan bohong-bohongan dong. Baru diberikan surat permohonan izin tanggal 24 November, ya, ditandatangani oleh Glenn, minta izin penggeledahan. Itu namanya bohongan dong. Apa tujuan penggeledahan? Ya kan? Dari BAP yang tadi ditunjukkan. Iya, dari BAP polisi. Itu berita acara pemeriksaan polisi. Dengan pengacara hukum termohon itu sudah bisa saya tanyakan kepada ahli. Woi ahli, untuk apa dilakukan ini? Kata ahli, batal demi hukum. Nah, kemudian di BAP tersangkanya nih atau terdakwanya nih, di BAP dia kan, terus dikatakan ada penasihat hukumnya, tapi nggak pernah ada penasihat hukum. Kemudian di BAP lah, kemudian hari saya dampingi, keterangannya jelas berbeda. Yang saya dampingi dengan tidak dampingi, tapi ada penasihat hukumnya katanya situ. Yang penasihat hukumnya ada saya, beda keterangannya. Berarti yang saya pengaman sehat. Yang ada saya dong, yang ada saya. Oh. Kemudian dilapor juga ke Propam, ke Kapolri dan ke Wasirik oleh keluarga. Ada hasilnya. Gitu. Jadi oleh karena itu harapan kita pra peradilan ini harus berhasil. Kalau tidak berhasil lagi pra peradilan seperti ini, ya yang begini lagi, yang bagaimana lagi yang berhasil, ya kan? Percuma pra peradilan kalau tidak berhasil yang seperti ini, gitu loh. Disebutkan dari saksi ahli yang saya kutip tadi bahwa memang pra peradilan ini harus dihormati. Harus dihormati. Jadi kemudian dia bilang ini, kemudian dia bilang ini, melarikan diri. Kenapa dia bilang melarikan diri? Saya sudah berikan surat. Terhitung sejak surat ini tanggal 20 Januari, tersangka tidak akan datang ke hadapan penyidik karena sedang menempuh upaya pra peradilan pasal 77 dan Undang-Undang Nomor 21 Putusan Mahkamah Konstitusi, dan saya berikan pra peradilannya ke dia. Kalau dia mengatakan melarikan diri, ya tidak, ya salah dia dong. Iya, yang salah dia dong. Udah saya kasih tahu kok. Apa sih fungsi advokat? Catur langsa penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, advokat, sama kedudukannya. Berarti kalau jawaban dari mereka tidak tahu, berarti mereka kurang sendiri. Dia tidak baca. Udah saya kasih tahu kok, dia nggak tahu, berarti nggak dia baca. Udah saya kasih tahu kok. Bang, minta penjelasan mengenai itu tadi kan, Bang, ketika ditangkap, kemudian kita melakukan pelaporan karena ada kekerasan terhadap Glenn. Nah, kemudian dari pihak sebelah itu kan mengatakan, ya kenapa nggak buat LP gitu, termasuk dari jaksa tadi. Kutanya kau sebagai penyidik, kau tangkap saya kan, kau pukulin saya, kau setrum saya, kau injak saya. Kira-kira saya bikin LP bisa nggak? Kalau dari ahli tadi tidak. Tidak bisa. Cuma saya jawab. Tidak bisa. Gimana cara saya ngelpin kamu? Orang saya ditahan kok. Ngerti? Udah ngerti belum? Iya. Ngerti. Saya kamu tahan. Iya. Bagaimana cara ngelpin kamu? Ya kan?
pertanyaan itu tadi ke saksi dan itu makanya kata ahli itu tidak mungkin, walaupun di mulut gampang mengucapkan tapi prakteknya tidak bisa. Makanya kata ahli begitu. Yang nahan situ kok, yang nahan saya mau kau potong pun saya sampai mati pun di apa itu, sampai mati kayak Isantar itu yang kemarin ya, sampai mati nggak bisa di-LP-in kok. Udah paham kan? Gitu loh. Di Siantar itu kemarin tuh. Udah sampai mati digebuk sama mereka. Tak bisa di-LP-in polisinya. Ada lagi yang lain? Pertanyaan saya soal panggilan pertama kedua yang tidak diikuti oleh korban terbilang atau tersangka dan keluarganya, orang tuanya kan menahan bahwa sebagai ayah melindungi anaknya begitu. Salah. Kau tidak dengar yang barusan. Sudah saya kirim surat ke Kapolres Mandara. Ya, ini Sudah saya kirim surat ke Kapolres Mandara. Halaman kedua saya katakan, untuk ini saya beritahu kepada saudara lampirannya. Berikut dengan lampiran pra peradilannya. Tidak datang lagi ke sini kepada saudara kata ke meja penyidik karena sedang menempuh pra peradilan. Itu loh, sesuai pasal 77 dan pasal 21 gitu. kemudian ada surat lagi DPO itu kan Itu salah. Karena DPO itu kan melarikan diri. Karena mungkin melarikan diri. Udah saya bilang tidak melarikan diri. Dilampirkan kepada saudara pasal 77 dan Undang-Undang Nomor 21 Mahkamah Konstitusi. Itu jawabannya. Udah saya kirim surat kok. Kemudian tersangka itu udah menghadap ke sini kok, ke Kejari Taman Kota. Ini Taman Kota bukan? Taman Kota ini. jadi udah menghadap. surat DPO dikeluarkan itu nggak sah begitu? Tidak sah. Itu namanya kau kirim saya nih, kamu pra peradilan kan, tapi saya keluarkan gue DPO. Itu mau menang sendiri, nggak menghormati penegak hukum lain. Penegak hukum lain apa? Catur wangsa penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Nih 4 penegak hukum. Gitu loh. Jadi saya tambahkan Pak, di pra peradilan itu diajukan tanggal 24 Januari, padahal DPO aja 5 Februari. Mana Itu. sudah terjauh kan? Iya. Oke. Intinya gini Pak, sesuai pasal 77 tadi, ya, selama proses pra peradilan ini berjalan untuk keadilan, makanya segera proses tindakan-tindakan hukum lainnya dalam proses penyidikan ganti. Itu loh. Sampai putus pra peradilannya. Dan pra peradilan tadi kata ahli 1 minggu aja kan? Itu demikian Pak. Sedangkan di sini dimundur berapa lama? 1 bulan. Diumumkan dulu. Kemudian 1 minggu. Kita undur dia 3 minggu, 1 bulan kan? Iya. 1 minggu tambah 3 minggu berapa? Udah 1 bulan. Iya. Itu loh. Udah ngerti kan? Ada lagi yang terakhir ini penting buat saya. Apa itu? Buat masyarakat mengenai tindakan kekerasan oleh petugas dalam hal ini kepolisian ketika mereka melakukan dari kemarin Abang bilang melakukan tindakan sewenang-wenang. Iya. Nah sebenarnya masyarakat harus berbuat apa? Harus melapor kepada advokat. Itu jawabannya. Melapor ke advokat selain Iya. itu ada Setelah melapor ke advokat baru didampingi ke SPKT. Lapor. Kalau Tidak baik. kalau terdakwanya bebas, kalau terdakwa tersangkanya tidak bebas, advokatnya yang melapor. Oke? Iya. Siap. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Terima kasih.